Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan promo menarik dari Sinar Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Fitri Awalia. Saya selaku host di sini. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang dijual di Sinar Buana ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya sebelum saya menjelaskan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai genteng Morando glaser transparan yang dijual di Sinar Buana. Jadi, genteng Morando glaser transparan ini adalah genteng yang terbuat dari tanah liat, kemudian diglasur sehingga menyerupai genteng keramik. Kemudian deskripsi genteng ini panjangnya yaitu 32,5 cm dan lebarnya 23,5 cm. Kemudian jarak frame-nya 26 cm. Isi per meter perseginya yaitu 20 pieces. Tak heran genteng ini banyak diminati banyak orang. Kemudian genteng ini tahan terhadap cuaca dan tahan terhadap tekanan berat. Toko Sinar Buana memiliki pabrik sendiri yaitu di Jatiwangi. Jadi di Jatiwangi ini memproduksi genteng Morando transparan, brown, dan genteng kodok. Jadi tahap pertama untuk pembuatan gentengnya yaitu pemilihan dan pengolahan tanah liat. Proses pembuatan awal produksi genteng Morando transparan diawali dengan pemilihan bahan baku berupa tanah liat yang layak dan memiliki kualitas untuk dijadikan genteng. Setelah pemilihan tanah pun diolah. Yang kedua, proses penggilingan atau pemadatan tanah liat. Kemudian tanah digiling menggunakan mesin penggiling atau molen agar menjadi halus, padat, dan merata. Lalu dibentuk menjadi persegi empat atau kotak, disebut empleng, bertujuan agar mempermudah pada saat pencetakan genteng di mesin pencetakan genteng. Yang ketiga, proses pencetakan genteng Morando. Tahap selanjutnya pencetakan genteng yaitu suatu proses pembentukan genteng dengan menggunakan mesin pres ulir atau manual dengan tenaga manusia atau mesin pres semi otomatis dengan menggunakan tenaga listrik. Dalam sehari mampu mencetak sekitar 200 biji genteng Morando TP. Kemudian yang ketiga, proses pengeringan genteng. Yang pertama, pengeringan di dalam rak genteng atau diangin-anginkan. Kemudian yang keempat, proses pengeringan genteng. Yang pertama, pengeringan di dalam rak genteng atau diangin-anginkan. Genteng basah hasil dari percetakan yang sudah dibersihkan dan disortir tidak langsung dijemur di bawah sinar matahari melainkan disimpan di dalam rak yang terbuat dari bambu di dalam penyimpanan genteng di dalam ruangan. Kemudian pengeringan dengan bantuan sinar matahari. Genteng yang disimpan di rak genteng yang telah melalui tahap pengeringan langsung dibawa ke area terbuka. Kemudian yang ketiga, proses pembakaran genteng. Setelah dijemur di tengah sinar matahari, genteng dibakar dengan suhu 100 derajat. Kemudian yang kelima, proses penglasuran genteng. Pewarnaan pada permukaan genteng dengan bahan kimia khusus menyerupai bahan keramik, bukan menggunakan cat genteng. Kemudian yang terakhir, proses penyortiran genteng. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyortiran bertujuan untuk memastikan genteng yang sudah siap dipasarkan telah melalui tahap sortir. Setelah melalui tahap sortir agar terlihat rapi dan mudah untuk pengangkutannya maka genteng tersebut dilakukan pengikatan dengan alat dan tali string band untuk genteng jumlah 1 ikat, isinya 10 pieces. Di toko kami untuk pengiriman di Jabodetabek, pengirimannya gratis ongkir.
dengan minimal belanja yaitu 1000 pieces. Mungkin sebagian orang masih ragu membeli genteng Morando karena belum mengetahui apa saja kelebihan dan keunggulan genteng jenis ini. Oleh karena itulah saya akan memberikan informasi beragam kelebihan genteng Morando yang menjadikan genteng ini layak untuk dibeli. Yaitu yang pertama, tebal dan kuat. Salah satu kelebihan utama genteng Morando adalah memiliki daya tahan yang sangat kuat. Kelebihan ini tak lepas dari ketebalan genteng Morando yang rata-rata berukuran di atas 2 cm. Jika dibanding genteng tanah liat biasa yang rata-rata memiliki ketebalan 1,5 sampai 1,7 cm. Tentu kekuatan genteng Morando jauh lebih baik. Yang kedua, desain mewah. Banyak orang menyangka bahwa genteng Morando merupakan genteng keramik. Padahal genteng ini terbuat dari tanah liat biasa. Nah, yang membuatnya istimewa adalah memiliki desain berkelas dengan struktur lengkung yang lebih besar sehingga saat dipasang di atas terlihat lebih mewah dan gagah. Yang ketiga, harga terjangkau. Seperti yang kami singgung di atas, harga genteng Morando lebih murah dibanding genteng keramik maupun beton. Inilah salah satu kelebihan genteng Morando yang menjadikannya layak dibeli. Tak hanya sekedar murah, genteng Morando juga mewah, kuat, dan memiliki bobot terbilang ringan. Soal harga mungkin di setiap daerah berbeda-beda, namun masih tergolong murah dibanding genteng premium lainnya. Yang keempat, bobotnya ringan. Agar tidak membebani struktur atap rumah, kami sarankan menggunakan genteng yang ringan. Hal tersebut bisa didapatkan jika menggunakan genteng Morando sebagai atap rumah. Jika dibanding genteng tanah liat biasa memang lebih berat, di mana bobotnya sekitar 2,2 kg per buah. Meskipun begitu, genteng ini lebih ringan jika dibanding genteng keramik maupun beton. Yang kelima, tidak mudah pecah. Kualitas yang ditawarkan setiap produsen genteng Morando pasti berbeda-beda. Namun jika mendapatkan genteng Morando berkualitas tinggi, maka genteng tersebut tidak akan mudah pecah meski diinjak oleh orang dewasa. Yang keenam, mudah didefinisi. Bagi yang menginginkan genteng Morando dengan harga terjangkau, maka bisa memilih versi natural atau yang belum diglasur. Selisih harganya cukup lumayan dan nantinya bisa kita finishing sendiri dengan cat genteng yang beredar di pasaran. Berikut ini adalah cara pemasangannya. Cara pemasangannya yang pertama, sebelum dilakukan pekerjaan pemasangan atap genteng Morando harus memastikan koda-koda baja ringan dan gording sudah terpasang dengan kokoh pada tempatnya sesuai dengan gambar kerja dan telah disetujui oleh konsultan pengawas. Yang kedua, genteng Morando glasur dipastikan terlebih dahulu agar tidak terbalik antara bagian lapisan atas dan lapisan bawahnya. Yang ketiga, lakukan pemasangan secara terpisah antara pemasangan yang dimulai dari sudut tepi bawah diselesaikan dulu satu baris ke arah atas dan seterusnya. Kemudian satu baris ke samping, selanjutnya ke arah atas dan seterusnya hingga atap tertutup semua. Yang keempat, arah tumpang tindih overloop ke samping yaitu lembaran atas menutup lembaran bawahnya sama dengan arah angin. Yang kelima, kemudian selanjutnya sesuai dengan spesifikasi teknis dari pabrik pembuat.
Ayo segera diorder, jangan sampai kehabisan ya. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.